me the moment you came into my life. I felt your power, it lifted me higher. Now I'm on fire, ready for you. Let's go for the beat! You are the reason that I'm alive. It's Jesus who came in and everything's changing. So I am praising, lifting. Come on, let's lift Jesus high tonight. God, you're so good. God, you're so good. There's nobody like. Shalom teman-teman semua, welcome to online service Image Batam. Nah, tanpa terasa nih ya Van, Apa, kita Pen? sini sudah memasuki bulan yang baru, yaitu Bulan apa? bulan Agustus. Nah, Oh. di bulan Agustus ini kita akan Yap. belajar tema yang baru, yaitu semua karena Tuhan. Nah, minggu ini teman-teman kita akan belajar tema tentang aku aman karena Tuhan. Nah, di tema ini kita akan belajar bagaimana kita mengalami kedamaian dan keamanan serta langkah-langkah apa saja yang akan kita lakukan untuk mendapat keamanan dari Tuhan, Pen. Wow, tanpa berlama-lama lagi, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk fokus kepada Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kami berdua mengajak teman-teman semua yang ada di rumah untuk Memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke teman-teman semua, selamat beribadah and God bless you. Shalom teman-teman Image, selamat hari Minggu. Mari kita sama-sama muji dan muliakan nama Tuhan. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Woo! Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Woo!
selawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Wow, datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Oh, great is our God. Woo! Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan di setiap hati kami Tuhan. Ujilah setiap hati kami Bapa. Oh, haleluya. Bawa setiap penyembahan kita kepada Tuhan. Ya Yesus. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan Yesus. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin Ya Yesus, selalu dekat kami ingin setiap dekat padamu Tuhan, menikmati setiap kehadiran-Mu, menikmati kehadiran-Mu. Nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak di
mendengar firman-Mu Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami Bapa. Terpuji nama-Mu Bapa, termulialah nama-Mu kekal sampai selamanya. Haleluya. Amin. Halo, selamat hari Minggu, selamat datang kembali dalam ibadah online Image Batam. Saya sangat senang bisa bertemu kembali dengan kalian semua melalui ibadah online ini. Well, tanpa terasa kita sudah ada di bulan yang ke-8 di tahun 2020, yaitu bulan Agustus. Itu artinya sisa 4 bulan lagi kita akan mengakhiri tahun 2020. Dan waktu berjalan begitu cepat. Nah, pada bulan yang baru ini saya mengajak kita untuk mempelajari satu tema yang baru, yaitu semua karena Tuhan. Iya, semua karena Tuhan. Kalau sampai hari ini kita masih aman, kita masih selamat, kita masih kuat, bahkan kita berhasil melewati sekolah, ujian, itu semua karena Tuhan. Nah, sepanjang 5 minggu di dalam bulan ini, saya mengajak kita untuk mempelajari tentang kehidupan para tokoh-tokoh atau raja-raja di dalam Alkitab, khususnya yang tercatat dalam kitab 2 Tawarik. Di sana kita akan mempelajari tentang bagaimana Tuhan memberi mereka keamanan, Tuhan membuat mereka berhasil, Tuhan membuat mereka menang, Tuhan membuat mereka selamat terhadap serangan daripada musuh-musuh. Dan saya sangat berharap teman-teman semua kita dapat belajar banyak daripada kehidupan para raja-raja ini, sehingga kehidupan kita yang sisa 4 bulan di dalam tahun ini ataupun untuk mengejar cita-cita kita dapat menjadi orang-orang yang menang dan berhasil karena kita punya Tuhan yang menolong kita. Dan saya sebutkan beberapa raja-raja, nama raja-raja yang akan kita pelajari pada bulan Agustus ini, yaitu yang pertama Raja Asa, kemudian Raja Yosafat, ada Raja Usia, Raja Yotam, dan Raja Hizkia. Nah, pada hari ini saya mengajak kita untuk mempelajari tentang Raja Raja Asa. Namun sebelumnya, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Saya berdoa Roh Kudus menolong kami semua. Bantu saya untuk dapat menyampaikannya dengan baik. Dan bantu semua orang yang mendengar, sehingga mereka dapat mendengar dengan baik. Mereka boleh memperoleh pelajaran yang daripada Tuhan sendiri, sehingga mereka tahu langkah mana yang harus mereka ambil, pilihan mana yang harus mereka pilih, supaya hidup mereka menjadi orang-orang yang berhasil. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saya beri tema pada minggu ini itu adalah Aku aman karena Tuhan. Mari kita baca dalam 2 Tawarik pasal 14 ayat 1 sampai dengan 6. Sedikit catatan bahwa Raja Asa kisahnya itu cukup panjang. Saya hanya cukup baca beberapa ayat sebagai pengantar supaya kita dapat mengerti apa yang dimaksudkan di sini. Well, kita mulai dari ayat 1 pasal 14. Kemudian Abia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Asa anaknya menjadi raja menggantikan dia. Pada zaman pemerintahannya, negeri itu aman selama 10 tahun. Wow. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan-pedupaan dari segala kota di Yehuda, dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya di tahun-tahun itu, ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Kalimat terakhir dari ayat 6 saya mengajak kita baca semua. Kalian yang di rumah boleh baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Iya, Tuhan telah memberikan keamanan kepada Asa dan penduduk Yehuda. Sedikit latar belakang atau riwayat tentang Asa. Nama ayahnya di dalam pasal yang sudah atau ayat-ayat yang sudah kita baca, nama ayah daripada Asa adalah Abia.
Dan Asa adalah raja yang baik. Dia disebut sebagai raja yang baik karena dia setia kepada Tuhan. Orang yang baik itu, orang yang setia kepada Tuhan pasti orang yang baik. Dan Raja Asa membuktikan hal itu. Nah, akibat daripada kesetiaan Raja Asa kepada Tuhan, kita menemukan tadi bahwa Tuhan mengaruniakan keamanan kepada Raja Asa dan penduduk Yehuda. Di dalam ayat 1 tadi dikatakan bahwa 10 tahun pemerintahan Raja Asa, kerajaan Yehuda aman dan damai. Wow, ini sesuatu yang keren. Keamanan dan kedamaian dialami oleh Raja Asa dan penduduk Yehuda. Kenapa hal itu bisa mereka alami? Karena mereka setia kepada Tuhan. Tetapi sayang, kalau kita mengikuti cerita ini diteruskan, menjelang akhir kehidupan daripada Raja Asa ini, dia berubah setia, teman-teman semua. Dia tinggalkan Tuhan. Dan ini merupakan satu kemunduran yang dialami oleh Raja Asa. Nah, berdasarkan cerita Asa ini ada beberapa pelajaran yang ingin saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan ini. Yaitu pelajaran pertama. Kalian boleh mencatatnya. Pelajaran pertama yang dapat kita ambil dari kisah Raja Asa berdasarkan ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, yaitu yang pertama, di dalam Tuhan kita mendapatkan keamanan yang sejati. Di dalam Tuhan kita mendapatkan keamanan yang sejati. Ya, keamanan yang sejati itulah yang dialami oleh Raja Asa dan penduduk Yehuda. Selama 10 tahun mereka aman dan tentram karena Tuhan melindungi mereka. Perlu tahu saja, keamanan dan kedamaian yang dialami oleh Raja Asa ini bukan karena Raja Asa memiliki prajurit yang gagah dan perkasa, bukan karena Raja Asa orang yang memiliki strategi yang terlalu hebat, tetapi semata-mata karena Tuhan yang mengaruniakan keamanan itu. Di dalam ayat 6 yang tadi kita baca di bagian B, kalimat terakhir dia bilang, Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepada Raja Asa. Saya ingin memberitahu kita semua, Bapak, Ibu, dan teman-teman orang-orang muda, mungkin pada orang tua yang mengikutinya, saya ingin memberitahu, di dalam Tuhan kita mendapatkan keamanan yang sejati. Mungkin ada orang tua yang menyaksikan khotbah ini, izinkan saya ingin berpesan kepada kita bahwa mungkin saya tahu di antara bapak-bapak atau ibu-ibu khawatir tentang anak-anak kalian yang sebentar lagi akan pergi keluar kota untuk melanjutkan pendidikan, yaitu di universitas. Mungkin kalian khawatir tentang keamanan mereka, tetapi melalui firman Tuhan ini saya ingin mendorong kita, memberitahu kita bahwa di dalam Tuhan ada keamanan yang pasti, ada keamanan yang sejati. Itu sebabnya saya ingin memberitahu kita bahwa beritahu anak-anak kita untuk bagaimana menghormati Tuhan, mencari Tuhan. Sehingga kalau Tuhan yang memberikan keamanan, sudah pasti mereka akan aman dan sentosa. Dan buat kalian teman-teman muda yang sebentar lagi akan pergi sekolah, dan kalian merasa mungkin takut jauh dari orang tua, saya ingin beritahu kalian bahwa kalian punya Tuhan yang siap untuk memberi keamanan kepada kalian. So, milikilah hubungan yang akrab dengan Tuhan supaya kita aman di dalam tangan Tuhan. Perhatikan Raja Asa dan penduduk Yehuda mendapat keamanan daripada Tuhan. Dan kalau Raja Asa dan orang Yehuda ditolong Tuhan, mendapat keamanan daripada Tuhan, saya percaya bahwa setiap orang yang mencari Tuhan juga mengalami hal yang sama. Nah, sekarang pelajaran yang kedua. Pelajaran kedua yang dapat kita ambil adalah Tuhan bersedia memberikan keamanan kepada mereka yang meminta pertolongan kepadanya. Tuhan bersedia memberikan keamanan kepada mereka yang meminta pertolongan kepadanya. Itu yang ditulis dalam 2 Tawarik yang sudah kita baca tadi. Kalian nanti bisa baca lagi di dalam 2 Tawarik pasal 14 ayat 9 dan seterusnya. Di sana dikisahkan begini. Setelah 10 tahun Raja Asa dan penduduk Yehuda
mendapatkan keamanan, tiba-tiba Zerah atau orang-orang Ethiopia datang menyerbu atau menyerang kerajaan Yehuda. Jumlah mereka 1 juta orang dan 300 kereta. Wow, jumlah yang sangat banyak. Mereka datang untuk menyerang kerajaan Yehuda di bawah kepemimpinan Raja Asa. Dan kalian tahu apa yang dilakukan oleh Raja Asa? Ini yang dibuat oleh Raja Asa. Saya bacakan doa Raja Asa. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan di dalam doanya. Dia berdoa begini, saya bacakan doa daripada Raja Asa ini. Ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamu-lah kami bersandar, dan dengan nama-Mu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Setelah berdoa demikian, kalau kita baca teruskan ayat itu teman-teman, di sana disebutkan bahwa Tuhan berperang melawan orang-orang Ethiopia itu. Raja Asa dan penduduk Yehuda diselamatkan, dibebaskan daripada penyerangan dari orang Ethiopia. Wow, ini sesuatu yang keren. Mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengarkan doa mereka, dan Tuhan membela umat. Saya juga memberitahu kita, situasi hari ini memang tidak mudah. Kita sedang ada di masa COVID, teman-teman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua, kita sedang ada di situasi COVID. Mungkin kita tidak seperti Raja Asa dan orang Yehuda yang mengalami peperangan dari kerajaan yang lain atau dari musuh. Tetapi kita punya musuh yang namanya COVID. Kita punya musuh namanya ekonomi, sakit penyakit, masalah rumah tangga, masa depan anak-anak pendidikan. Well, hari ini saya memberitahu kita semua, kalau kita minta pertolongan kepada Tuhan, Tuhan bersedia untuk menolong. Pertolongan Tuhan tidak pernah terbatas. Kalau Raja Asa dan penduduk Yehuda ditolong Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudari, Anda semua, kita semua juga ditolong oleh Tuhan. Saya ulang, kalau Raja Asa dan penduduk Yehuda pada masa itu ditolong Tuhan, Anda dan saya, kita semua juga ditolong Tuhan. Kita pasti ditolong Tuhan dan meminta pertolongan kepadanya. Tuhan bersedia memberikan pertolongan keamanan kepada orang yang meminta pertolongan kepadanya. Sekarang pelajaran yang ketiga, yaitu di luar Tuhan tidak ada keamanan yang sejati. Itu yang dapat kita lihat dari perjalanan Asa ini. Menjelang akhir hidup daripada Raja Asa, di akhir kehidupan dia, Raja Asa berpaling daripada Tuhan. Dia tinggalkan Tuhan. Dan bukan hanya dia tinggalkan Tuhan, pada waktu dia sakit, dia bukan mencari pertolongan kepada Tuhan, malah dia mencari pertolongan kepada manusia. Kisahnya itu dicatat dalam 2 Tawarik pasal 16 ayat 7-10. Nanti boleh baca di rumah ayat-ayat itu. Dan ini merupakan satu kemunduran yang luar biasa. Raja Asa berpikir bahwa dia mencari pertolongan kepada manusia, mungkin dia akan sembuh. Rupanya dia tidak sembuh dan dia mati dengan penyakitnya. Wow, sesuatu yang tragis bukan? Padahal selama masa mudanya, pemerintahan awalnya di kerajaan Israel, ditolong Tuhan, diberkati Tuhan, Tuhan melimpahi dia keamanan. Sekarang malah di akhir hidupnya dia justru tidak mengalami pertolongan Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak mau tolong dia, bukan karena Tuhan gak mau tolong dia, tetapi dia yang berpaling daripada Tuhan. Dia meninggalkan Tuhan. Sesuatu yang sangat disayangkan. Pelajarilah daripada kisah Raja Asa ini, bahwa di luar Tuhan tidak ada pertolongan yang sejati. Di luar Tuhan tidak ada keamanan yang sejati. Teman-teman semua, di luar Tuhan kita tidak bisa dapat berbuat apa-apa. Kita hanya bisa berbuat apa-apa kalau kita tinggal di dalam Tuhan. Itu yang Tuhan Yesus sebutkan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5. Di sana ditulis demikian. Saya ingin baca ayat ini untuk kita semua. Yohanes pasal 15 ayat 5. Akulah
pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Perhatikan kalimat terakhir ini. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Mungkin Anda merasa hari ini Anda punya uang yang banyak, Anda punya jabatan, Anda punya orang tua yang kaya, dan itu menjamin kehidupan Anda. Tapi saya ingin beritahu Anda, kekayaan, harta, semua yang kalian punya itu terbatas, tidak bisa menolong Anda. Anda hanya bisa aman kalau Anda tinggal di dalam Tuhan. Saya ingin beritahu sekali lagi, Anda hanya akan aman kalau Anda tinggal di dalam Tuhan. So, jangan tinggalkan Tuhan. Sekarang orang berlomba-lomba untuk mencari keamanan, bukan? Lihatlah di sekeliling kita. Kita mau datang ke kafe, mau datang ke restoran, tempat makan, pasar, dianjurkan harus cuci tangan. Supaya apa? Aman daripada COVID. Kita mesti pakai masker supaya apa? Tidak menularkan virus atau tertularkan virus. Semua demi apa? Demi keamanan. Tapi saya ingin beritahu, sabun yang kalian pakai cuci tangan, kita pakai cuci tangan, masker yang kita pakai, itu semua terbatas di dalam melindungi diri kita. Ada satu yang tidak terbatas, yaitu Tuhan. Kalau Tuhan berikan keamanan, tidak mungkin terbatas. Kalian pergi sekolah jauh-jauh, mengharapkan uang dari orang tua. Ingat, uang dari orang tua suatu saat pasti terbatas dalam membiayai hidup kalian. Tetapi saya beritahu, ada satu yang tidak terbatas. Tuhan tidak pernah terbatas. Andalkan Tuhan senantiasa dalam hidupmu. Hai orang-orang muda, kamu punya Tuhan yang hebat. Dan kita harus berkata bersama-sama hari ini, bahwa saya akan aman karena Tuhan ada di pihak saya. Saya akan mencapai semua cita-cita saya. Saya akan hidup di dalam tahun ini, mengakhiri tahun 2020, sisa 4 bulan lagi. Kita akan aman karena kita punya Tuhan yang menyertai kita. Nah, sekarang begini teman-teman. Bagaimana supaya kita dapat mengalami keamanan daripada Tuhan? Itu pertanyaan yang sekarang. Kalau tadi kita sudah mendengarkan 3 pelajaran, yaitu di dalam Tuhan kita mendapatkan keamanan sejati. Pelajaran yang kedua itu Tuhan bersedia memberikan keamanan kepada mereka yang meminta pertolongannya. Dan pelajaran yang ketiga, di luar Tuhan tidak ada keamanan yang sejati. Nah, pertanyaan yang perlu kita pikirkan dan renungkan sekarang adalah, bagaimana caranya supaya kalian dan saya, semua kita dapat mengalami keamanan seperti yang dialami oleh Raja Asa dan penduduk Yehuda pada masa itu. Saya akan membagikan beberapa langkah sebagai berikut berdasarkan ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Sekali lagi, yang mau catat silakan mencatat. Ini yang penting sekarang. Pelajaran pertama supaya kita mengalami keamanan daripada Tuhan, atau langkah praktis yang pertama, yaitu adalah hiduplah di dalam kebenaran. Hiduplah di dalam kebenaran. Itu yang ditulis dalam ayat 2 yang tadi sudah kita baca itu. Di sana ditulis demikian. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Wow, dia melakukan sesuatu yang baik. Dia bertindak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Dan akibatnya 10 tahun pemerintahan Raja Asa, mereka ada dalam keamanan. Berapa banyak di antara Anda yang ingin mengalami keamanan daripada Tuhan? Ini caranya. Hiduplah di dalam kebenaran. Saya yakin di antara kalian, kita semua sudah tahu apa itu yang benar dan apa itu yang salah. Sekarang silahkan Anda memilih. Kalau Anda ingin hidup benar, maka Anda akan mendapatkan keamanan daripada Tuhan. Tetapi kalau kalian tidak ingin mendapatkan keamanan daripada Tuhan, silahkan hiduplah di dalam yang salah. Keputusan ada di tangan Anda. Tapi sebagai hamba Tuhan, izinkan saya memberitahu, pilihlah yang benar, maka kalian akan mendapatkan keamanan daripada Tuhan. Sekarang, langkah praktis yang kedua, yaitu menjauhkan diri daripada dosa. Itu yang disebutkan dalam ayat 3. Di sana ditulis demikian. Ia, Raja Asa,
menjauhkan mesbah-mesbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala, dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Tugu-tugu berhala, tiang-tiang berhala ini adalah dosa, yaitu dosa penyembahan berhala yang dilakukan oleh orang-orang Yehuda pada masa itu. Sebelum pemerintahan Raja Asa, pada masa kerajaan Yehuda pada waktu itu, kalau kalian masih ingat seminar Alkitab yang beberapa bulan yang lalu sudah saya jelaskan, bahwa orang-orang Israel pada masa itu, orang-orang Yehuda, tidak terlepas daripada penyembahan berhala. Dan penyembahan berhala ini menimbulkan kecemburuan di hati Tuhan. Tuhan marah dengan penyembahan berhala. Itu sebabnya ketika Asa menjadi raja, Asa tidak ingin supaya Tuhan cemburu. Kemudian dia menghancurkan penyembahan-penyembahan berhala itu. Atas tindakan Raja Asa yang baik ini, yang tidak membangkitkan kecemburuan di hati Tuhan, Tuhan memberikan keamanan. Teman-teman, Bapak Ibu dan saudara-saudari, kalau ingin mengalami pertolongan daripada Tuhan, keamanan daripada Tuhan di masa era new normal, di situasi COVID ini yang harus kita lakukan. Jangan menimbulkan kecemburuan di hati Tuhan, yaitu dengan melakukan dosa. Jauhkan diri daripada dosa, maka Tuhan akan menyertai hidup Anda. Langkah yang ketiga sekarang, mencari Allah dan menaati semua perintahnya. Itu yang dicatat di dalam pasal 14 ayat 4. Di sana ditulis demikian, Raja Asa memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Dan bukan hanya mencari Tuhan, kalimat berikut dikatakan mematuhi hukum dan perintah. Mencari Tuhan, menaati hukum Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Raja Asa dan penduduk Yehuda. Zaman sekarang mudah bagi kita untuk mengetahui perintah dan aturan Tuhan, bukan? Handphone yang kalian miliki sekarang otomatis mudah bagi kita untuk mendownload Alkitab, kan? Kita dimudahkan dengan YouTube. Bahkan saya melihat aplikasi TikTok ada yang memakai untuk menyampaikan firman Tuhan di sana. So, pelajarilah dari semua itu. Mendengarkan firman Tuhan, ikuti perintah-perintah Tuhan, baca Alkitab, ikuti perintah-perintah Tuhan, menaatinya. Tidak susah sekarang untuk kita mencari Tuhan. Kita baca Alkitab, kita mengikuti khotbah-khotbah di YouTube. Dan itu sebenarnya mempermudah kita untuk menemukan kebenaran dan untuk kita menaatinya. Hanya dengan demikian, kehidupan kita ini akan aman, kokoh, dan kuat. Hai orang-orang muda, jangan hanya sibuk mengurusi hal-hal yang tidak penting, tetapi pentingkan keamananmu, yaitu dengan cara mencari kebenaran Tuhan dan mengikutinya supaya engkau aman. Di luar Tuhan tidak ada keamanan yang lain, teman-teman. Saya kasih tahu sekali lagi, di luar daripada Tuhan tidak ada keamanan yang lain. Keamanan sejati hanya ada dalam Tuhan. Itu sebabnya saya mendorong kita untuk belajarlah firman Tuhan, bacalah itu Alkitab. Jangan hanya download aplikasi Alkitab sebagai penghias, penambah aplikasi di handphonemu, penuhi memorimu kalau kamu tidak ingin membacanya. Gunakan waktu dengan baik. Jangan hanya menonton drakor saja, tetapi bagaimana engkau gunakan satu waktu untuk mendengarkan firman Tuhan di YouTube. Jangan hanya habiskan paket kuotamu untuk lakukan hal-hal yang memuaskan keinginan dagingmu, tetapi investasikan waktumu untuk belajar firman Tuhan dan mematuhinya. Di situ kalian akan mendapatkan keamanan daripada Tuhan. Sekali lagi, kalau ingin mendapatkan keamanan daripada Tuhan, cari Tuhan, cari kebenarannya, cari firman-Nya dan taati. Hanya dengan demikian kita akan diberkati Tuhan. Langkah terakhir yaitu jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Perhatikan akhir hidup dari Raja Asa yang sebagaimana tadi saya sudah sebutkan. Dia ditolong Tuhan menjadi orang yang kuat. Kerajaannya aman dari serangan musuh. Sekarang dia malah meninggalkan Tuhan. Dia malah pergi mencari pertolongan kepada manusia. Waktu dia sakit, bukan dia pergi cari Tuhan.
malah lari kepada manusia. Dia pikir manusia bisa menolong dia. Dan Alkitab mengatakan bahwa dia mati dalam keadaan sakit itu. Hai orang-orang muda, jangan coba-coba tinggalkan Tuhan. Zaman sekarang, pada waktu orang belum mendapat pekerjaan, cari Tuhannya sungguh-sungguh. Kalau bisa setiap hari dia berdoa, minta Tuhan, Tuhan kasihkan saya pekerjaan. Tapi kalian tahu apa yang setelah mereka lakukan kalau mereka sudah dapat pekerjaan? Lupa sama Tuhan, tinggalkan Tuhan. Ayo pelayanan yuk. Tidak, saya lagi sibuk pekerjaan, lagi lembur. Dulu belum dapat pekerjaan. Semua agenda kalau bisa pakai untuk jam doa, jam pelayanan segala macam. Itu contoh mulai orang tinggalkan Tuhan. Pada waktu belum diterima di kampus, universitas, tolong ya, berdoa minta tolong supaya kalau bisa dia terima di universitas kesukaan dia. Sekarang sudah diterima di kampus dia, dia lupa sama Tuhan. Tidak berdoa lagi, sibuk dengan tugas-tugas semua. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita, teman-teman. Buat kalian yang sekarang sudah selesai tes dan lagi tunggu hasil, ini pesan saya. Khususnya mereka yang mau melanjutkan di universitas. Jangan coba-coba lupakan Tuhan dalam hidup kalian. Ingat saja, sebelum kalian tes, kalian berdoanya bagaimana? Itu yang mestinya dilakukan dan ditingkatkan lagi. Setelah sekolah, tingkatkan jam doanya. Dan engkau lihat Tuhan akan berperang dan Tuhan akan menyertai hidup kamu. Dan kamu akan selesaikan sekolah kamu dengan baik. Dan bukan hanya kamu yang disenangkan, Tuhan dimuliakan, orang tua kamu pun ikut senang. Buat kalian yang sekarang sedang bergumul dengan pekerjaan, kalau kalian setelah mendapatkan pekerjaan, jangan lupakan Tuhan. Jangan lupakan Tuhan. Jangan hanya sibuk dengan pekerjaan, kalian lupa untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Oke, itu yang bisa saya sampaikan kepada kita. Saya berharap setelah kalian mendengarkan firman Tuhan ini, kalian mendapatkan keamanan daripada Tuhan. Saya ulang, 4 hal. Hidup dalam kebenaran, menjauhkan diri dari dosa, mencari Allah dan menaati firman-Nya, dan kalau sudah diberkati Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan atau jangan berpaling daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu di minggu depan. Dan saya percaya bahwa minggu depan kita akan diberkati lebih lagi. Sekarang mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Saya sudah selesai menyampaikan firman Tuhan kepada semua mereka yang mendengarnya. Saya berdoa biarlah firman Tuhan ini tertanam dalam hati mereka dan mereka mau melakukannya. Roh Kudus, bantu kami semua yang mendengar firman-Mu, sehingga kami dapat melakukan dalam kehidupan kami. Dan sisa 4 bulan di depan kami akan mengakhiri tahun 2020, atau sampai akhir hidup kami melihat sungguh kami aman di dalam Tuhan. Masa depan kami aman di dalam Tuhan, karena kami punya Tuhan yang memberikan keamanan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, kembali lagi sama aku dan Steven. Yang aku mau nanya sama Steven, bagaimana menurut kamu ibadah tadi, Steven? Ibadahnya pastinya keren banget. Wah. Nah jadi teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Ketemu lagi minggu depan jam 5:30 sore. Dan jangan lupa Untuk like, comment, dan subscribe channel ini, dan share video ini ke teman-teman kalian semua, supaya bukan kita aja yang terberkati, tapi teman-teman